Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Ratapan 2 ayat 19. Bab 1. Menjadi orang tua pendoa. Ini adalah pekerjaan yang paling baik. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Ini dapat membawa sukacita terbesar bagi Anda. Ini dapat menyebabkan luka yang paling menyakitkan. Tidak ada yang lebih memuaskan dan membawa sukacita yang lebih besar. Tidak ada yang lebih menguras energi dan lebih melelahkan. Tidak ada aspek kehidupan Anda yang dapat membuat Anda merasa lebih berhasil ketika semuanya berlangsung dengan lancar. Tidak ada aspek kehidupan Anda yang mampu membuat Anda merasa lebih gagal ketika semuanya berantakan. Menjadi orang tua. Kata-kata ini mampu membangkitkan emosi yang berlawanan pada waktu yang bersamaan. Kita mungkin sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam membesarkan anak-anak kita. Tetapi ketika kita menyangka bahwa kita sudah menguasai semua masalahnya, tiba-tiba kita sudah menghadapi situasi yang baru sama sekali. Karena setiap usia dan tahap perkembangan anak selalu membawa jenis tantangan yang lain lagi. Kadang-kadang kita melewatinya dengan lancar, kadang-kadang kita menghadapi gelombang dan badai. Kadang-kadang kita begitu capek sehingga kita ingin menyerah saja dan membiarkan badai itu menghanyutkan kita. Tetapi, aku punya kabar baik. Kita tidak perlu diombang-ambingkan dan dikuasai oleh berbagai angin perubahan ini. Kehidupan anak-anak kita tidak perlu diserahkan kepada nasib. Kita tidak perlu mondar-mandir dengan gelisah, menggigit-gigit kuku, merasa ngeri menghadapi usia 2 tahun yang hiperaktif atau masa remaja yang penuh pergumulan. Kita tidak perlu hidup diliputi ketakutan menghadapi setiap fase perkembangan anak, dibayangi kekhawatiran tentang bahaya di setiap sudut. Jadi kita tidak perlu jadi orang tua yang sempurna. Kita bisa mulai sekarang atau tepatnya dalam 2 menit lagi. Mengadakan perubahan yang positif dalam kehidupan anak Anda. Tidak perlu ada kata terlalu dini atau terlambat. Tidak mengapa jika anak Anda baru berusia 3 hari atau kondisinya baik-baik saja atau sudah berusia 30 tahun dan sedang mengurus perceraiannya yang ketiga karena masalah kecanduan alkohol. Anak-anak kita sangat membutuhkan doa-doa kita dan akan mendapat manfaat yang besar dari doa-doa itu pada setiap tahap kehidupan mereka. Kuncinya bukanlah dengan mengerjakan semuanya atas usaha dan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan meminta tolong kepada orang tua teladan sepanjang masa, Allah Bapa kita. Kemudian selangkah demi selangkah kita datang setiap waktu untuk membungkus setiap bagian kehidupan mereka dalam doa. Ada kuasa besar di dalam doa, kuasa yang jauh melebihi apa yang dapat dibayangkan orang. Karena itu jangan sekali-kali merendahkan kuasa doa seorang orang tua. Aku tidak punya teladan orang tua yang baik karena ibuku sakit mental dan sering menyiksaku. Aku juga menceritakan tentang penderitaanku dan pengalamanku bagaimana aku disembuhkan secara ajaib dari semua pengaruh siksaan itu dalam bukuku Stormy, Harvest House Publisher. Aku telah bercerita setelah melahirkan anakku yang pertama, Christopher. Aku sadar aku punya potensi besar untuk menjadi orang tua penyiksa anak. Aku belajar bahwa tanpa Allah kita cenderung mengulang kesalahan yang diperbuat orang lain terhadap kita di masa lalu dan kita cenderung meniru apa yang kita lihat. Saat Anda sedang lemah, kejadian di masa kecil Anda dapat tiba-tiba saja muncul di pikiran Anda dan begitu menguasai Anda. Sebelum Anda menyadarinya, drama yang sama telah Anda lakukan terhadap anak Anda. Hal itu dapat berlangsung begitu cepat sehingga Anda tidak dapat menguasai diri. Anda dapat melakukan atau mengatakan hal-hal yang merusak anak Anda. Hal ini diperparah lagi oleh rasa bersalah yang timbul setelah itu.
Rasa bersalah ini nantinya dapat berkembang sedemikian rupa sehingga Anda tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, aku memperoleh perawatan konseling yang baik dan dukungan para sahabat sehingga aku dapat mengatasi masalah ini sebelum anakku terluka. Tetapi banyak orang tua yang tidak seberuntung aku. Karena aku sangat menyadari tidak adanya teladan orang tua yang dapat kutiru, aku sangat khawatir ketika anak sulungku lahir. Aku takut akan melakukan tindak kekerasan padanya seperti yang pernah kualami di masa kecilku. Aku membaca semua buku perawatan anak yang tersedia. Aku menghadiri semua seminar Kristen tentang mengasuh anak yang dapat kuhadiri. Aku berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan semua informasi yang dapat dan sangat menolong itu. Tetapi rasanya masih saja ada yang kurang. Aku dicekam kecemasan yang berlebihan tentang perkembangan sosial, rohani, emosional, dan mental anakku. Tetapi terlebih lagi aku takut sesuatu yang mengerikan akan menimpa anakku. Pikiranku dipenuhi dengan ketakutan terjadinya penculikan, tenggelam, kecelakaan yang mengakibatkan cacat, kerusakan yang tak dapat dipulihkan, penyakit, pelecehan seksual, perkosaan, bahkan kematian anakku. Meskipun aku mencoba untuk menjadi orang tua yang tidak terlalu bereaksi berlebihan, tetapi setiap berita kriminal di koran, majalah atau televisi membuatku makin khawatir akan keselamatannya. Apalagi kami tinggal di kota Los Angeles yang rawan kejahatan, aku benar-benar tidak tahan lagi. Suatu hari dalam doaku, aku berteriak kepada Allah, Tuhan, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak mungkin dapat mengawasi anakku terus-menerus 24 jam sehari. Bagaimana aku dapat memiliki damai? Selama beberapa minggu berikutnya, Allah berbicara kepada hatiku agar aku mempercayakan Christopher kepadanya. Memang aku dan suamiku telah menyerahkan anak kami kepada Tuhan dalam suatu kebaktian di gereja, tetapi Allah ingin lebih dari itu. Dia ingin agar kami terus-menerus memberikan Christopher kepadanya setiap hari. Ini bukannya berarti lalu kami dapat melepaskan semua tanggung jawab kami sebagai orang tua. Tepatnya kami bekerja sama sepenuhnya dengan Tuhan. Dia akan menanggung beratnya beban dan akan memberikan hikmat, kuasa, perlindungan dan kemampuan yang di luar kesanggupan kami. Kami akan melaksanakan tugas kami sebagai orang tua seperti mendidik, mengajar, mengasuh, dan mendidik anak menurut jalan yang patut baginya. Karena tahu pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6. Kami harus bergantung pada Allah agar dimampukan untuk membesarkan anak kami secara baik. Dan Dia yang akan mengatur agar hidup anak kami diberkati. Salah satu bagian yang penting dari tanggung jawab kami sebagai orang tua adalah membawakan setiap detil kehidupan anak kami di dalam doa. Dengan mendoakan setiap aspek kehidupan anakku secara mendetil, aku belajar mengenali bahwa setiap keprihatinan, kecemasan, kekhawatiran atau gambaran buruk yang muncul di benakku itu sebenarnya dorongan dari Roh Kudus untuk mendoakan hal itu. Ketika aku membungkus Christopher dalam doaku dan kuserahkan dia ke dalam tangan Allah, Dia membebaskanku dari beban itu. Ini bukannya berarti bahwa sekali aku sudah mendoakan sesuatu hal, aku tidak perlu mendoakannya lagi. Maksudku setidaknya untuk sementara aku dibebaskan dari beban itu. Kalau kekhawatiran itu muncul lagi, aku mendoakannya lagi. Allah juga tidak berjanji bahwa anakku tak akan pernah mengalami kecelakaan. Tetapi doa melepaskan kuasa Allah untuk bekerja dalam hidup anakku, dan selagi aku berdoa, aku mendapatkan kedamaian. Aku juga belajar dalam berdoa, aku tidak boleh memaksakan kehendakku atas anakku. Hal ini hanya akan menyebabkan semua yang terlibat jadi frustasi dan kecewa. Anda semua tahu macam doa yang kumaksudkan karena kita semua cenderung berdoa seperti itu misalnya. Tuhan, aku berdoa supaya Christopher bertumbuh dewasa dan menikah dengan putri sahabatku. Karena orang tuanya akan jadi besan yang baik. Atau Tuhan, biarlah Amanda diterima di sekolah ini sehingga aku merasa bangga pada diriku. Tentu saja kita tidak pernah sadar mengucapkan kalimat di dalam
terkurung, tetapi semuanya itu ada dalam pikiran kita dan mendorong kita untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah. Aku menemukan bahwa lebih baik kita berdoa seperti ini. Tuhan, tunjukkan padaku bagaimana aku harus mendoakan anak ini. Bantulah aku membesarkan dia menurut jalan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam hidupnya. Pada waktu anak kami yang kedua lahir, Amanda lahir 4,5 tahun setelah Christopher. Allah telah mengajarku arti berdoa secara mendalam dan cara menjadi pendoa syafaat bagi hidup anakku secara benar. Dalam 12 tahun berikutnya, Allah telah menjawab doa-doaku secara luar biasa dan hari ini aku melihat hasilnya. Suamiku dan aku melihat tangan Allah dalam hidup anak-anak kami, dan anak-anak juga mengakui hal ini. Karena kuasa Allah sendiri yang memasuki hidup seorang anak ketika orang tuanya berdoa. Apakah doa itu dan bagaimana cara kerjanya? Doa itu lebih dari sekedar memberi daftar keinginan kepada Allah seakan-akan Dia Sinterklas di langit. Doa adalah mengakui dan mengalami kehadiran Allah dan mengundang hadirat-Nya dalam kehidupan dan pergumulan kita. Dengan mencari hadirat Allah dan melepaskan kuasa Allah, kita diberi sarana untuk mengatasi masalah apa saja. Alkitab mengatakan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18. Allah memberikan kita otoritas di dunia ini. Bila kita mengambil otoritas ini, Allah melepaskan kuasa bagi kita dari sorga. Karena kuasa ini milik Allah dan bukannya milik kita. Kita menjadi bejana yang menyalurkan kuasanya. Bila kita berdoa, kita membawa kuasa Allah itu bekerja pada hal yang kita doakan. Kita juga membiarkan kuasa Allah itu bekerja melalui ketidakberdayaan kita. Ketika kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan berkata, "Aku membutuhkan kehadiran dan kuasa-Mu Tuhan. Aku tidak mampu melakukannya tanpa Engkau." Bila kita tidak berdoa, itu sama saja dengan mengatakan kita cukup mampu mengatasi semuanya sendirian. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus merupakan kunci utama untuk menerima kuasa Allah. Tuhan Yesus berjanji, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Yohanes 16 ayat 23. Berdoa dalam nama Yesus memberi kita otoritas atas musuh dan juga membuktikan iman kita kepada Allah yang mampu menggenapi janjinya sesuai firman-Nya. Memang Allah tahu pikiran dan kebutuhan kita, tetapi Dia hanya menjawab doa-doa kita. Allah selalu memberikan kepada kita kebebasan dalam segala hal, termasuk kebebasan untuk menentukan apakah kita akan mempercayainya dan taat untuk berdoa dalam namanya atau tidak. Selain mempengaruhi diri kita, doa juga menjangkau dan menjamah orang yang kita doakan. Bila kita berdoa untuk anak-anak kita, artinya kita meminta agar Allah menjadikan hadirat-Nya bagian hidup mereka dan agar Dia bekerja dengan penuh kuasa bagi mereka. Tidak berarti bahwa jawaban selalu segera datang. Kadang-kadang jawaban itu baru datang setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi doa kita bukannya hilang atau tidak ada gunanya. Bila kita berdoa, sesuatu terjadi, baik yang bisa kita saksikan maupun tidak. Alkitab mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16. Semua yang perlu terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan anak kita tidak mungkin terjadi tanpa hadirat dan kuasa Allah. Doa mengundang dan menggerakkan hadirat dan kuasa Allah. Mulailah dengan daftar pribadi. Sebenarnya aku mulai berdoa untuk kedua anakku sejak mereka masih dalam kandungan karena Alkitab mengatakan, "Ia memberkati anak-anakku di dalam-Mu." Mazmur 147 ayat 13. Aku percaya kuasa doa.
Hanya waktu itu aku belum sadar betapa pentingnya setiap detail hidup kita bagi Tuhan. Tidak cukup hanya berdoa untuk masalah hari ini. Kita perlu berdoa untuk masa depan. Bahkan kita juga perlu berdoa untuk menanggulangi pengaruh buruk peristiwa di masa lalu. Ketika Raja Daud mengalami depresi mengingat apa yang telah terjadi dalam hidupnya dan takut akan akibatnya di masa mendatang, di dalam Mazmur 143, dia tidak hanya mengatakan, biarlah yang sudah terjadi, terjadilah. Sebaliknya dia berseru pada Tuhan tentang masa lalu, masa kini dan masa depan hidupnya. Dia berdoa tentang semuanya dan itulah yang harus kita lakukan juga. Agar dapat berdoa secara efektif, aku belajar membuat daftar pribadi yang lengkap untuk setiap anak-anakku. Ini bukan karena aku terlalu terpaku pada peraturan seperti kalau aku tidak berdoa untuk setiap detail, Allah tidak akan memperhatikannya. Hanya aku merasa lebih tenang karena aku tahu Allah sudah mendengar setiap masalahku yang banyak. Jadi setahun sekali jika kita sekeluarga pergi berlibur ke pantai, aku memakai waktu pagi hari yang indah sebelum yang lain bangun untuk bersama Allah membuat daftar doa tahunan. Aku akan duduk dan memandang ke laut, lepas dengan pensil dan kertas di dekatku. Lalu aku minta Allah memberi petunjuk bagaimana aku harus mendoakan setiap anak dalam 12 bulan mendatang ini. Soalnya dialah satu-satunya yang tahu benar apa kebutuhan setiap anak dan apa tantangan yang akan mereka hadapi di masa mendatang. Alkitab mengatakan, rahasianya diberitahukannya kepada mereka yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14. Bila kita meminta Dia untuk membukakannya kepada kita, Allah selalu menemuiku di sana dengan petunjuk-petunjuk yang baik dan aku selalu pulang dengan daftar doa pribadi untuk setiap anak. Lalu sepanjang tahun itu aku tambahkan lagi dalam daftar itu hal-hal baru yang perlu didoakan sesuai kebutuhan yang timbul. Aku masih menyimpan banyak daftar doa pribadi seperti itu. Bila aku melihat-lihatnya lagi dan mengenang semua jawaban pada doa-doaku, aku dipenuhi kekaguman melihat kesetiaan Allah yang bekerja dalam hidup anak-anak kita kalau kita berdoa. Firman Allah senjata Anda. Pertempuran untuk memenangkan hidup anak kita dilakukan di lutut kita. Bila kita tidak berdoa, pada hakikatnya seperti kita duduk-duduk saja di pinggir menonton, selagi anak kita sedang ditembaki dari segala arah di medan pertempuran. Bila kita sungguh-sungguh berdoa, kita ikut bertempur bersama mereka, mengambil dan memakai kuasa Allah atas nama mereka. Jika kita juga menyatakan firman Allah dalam doa-doa kita, maka kita memakai senjata yang ampuh yang tak dapat dikalahkan musuh. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Dan dapat menembus apa saja yang disentuhnya. Allah mengatakan firman-Nya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Dengan kata lain, firman-Nya tidak pernah tidak efektif atau tanpa hasil. Itu sebabnya aku menyertakan beberapa ayat Alkitab di belakang setiap contoh doa. Bila Anda berdoa untuk anak Anda, sertakan sebuah ayat Alkitab yang sesuai dalam doamu. Kalau Anda tidak dapat mengingat ayat itu waktu berdoa, jangan sampai hal ini menghambat doamu. Tetapi kalau tahu, sebaiknya Anda kutip 1-2 ayat dan Anda akan menyaksikan hal-hal yang luar biasa terjadi. Selagi Anda membaca firman Tuhan pada waktu saat teduh dan ketika Anda berdoa untuk anak-anak Anda di bawah pimpinan Roh Kudus, Anda akan menemukan banyak ayat yang dapat Anda masukkan dalam doa Anda. Anda juga tidak perlu harus memakai ayat yang berbeda untuk setiap doa. Bahkan, mungkin Anda dapat memakai 1-2 ayat berkali-kali selama suatu jangka waktu tertentu ketika Anda berdoa syafaat untuk suatu masalah khusus bagi anak-anak. Misalnya, Tika putriku sedang mengalami kesulitan di sekolah. Setiap kali kami berdua mendoakan hal ini, aku mendorongnya untuk mengutip ayat.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Ketika mendoakan masalah itu sendirian, aku memasukkan ayat ini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Bila kita memakai firman Allah dalam doa kita berpegang pada janji-janjinya dan menerapkannya ke dalam kehidupan anak-anak kita. Melalui firman-Nya, Allah membimbing kita, menyapa kita dan mengingatkan kita Dia itu setia. Dengan demikian, Dia membangun iman di dalam hati kita dan memampukan kita memahami isi hatinya. Hal ini akan menolong kita berdoa dengan berani dalam iman karena kita tahu pasti kebenarannya, kehendaknya, dan otoritas kita. Ketika Yesus berbicara dengan iblis, Dia menghardik iblis. Kadang-kadang Yesus mengutip Alkitab. Misalnya ketika setan berkata, "Jikalau engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Maka Tuhan Yesus menjawab, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius pasal 4 ayat 10. Yesus itu teladan kita. Kita harus mempelajari Dia dan melakukan apa yang dilakukannya. Dia berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Yohanes 14 ayat 12. Dia juga berjanji, "Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Kita akan dapat melawan iblis dengan lebih efektif jika kita berdoa kepada Allah berdasar petunjuk-Nya dalam Alkitab. Dan jika kita memahami kuasa dan otoritas yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jika kita mengamati Dia, berjalan bersama Dia, melayani Dia, menyembah Dia, dan hidup dalam firman-Nya, kita akan memenangkan pertempuran bagi anak-anak kita. Bila Anda berdoa syafaat bagi anak Anda, berdoalah seakan-akan ini soal mati hidupnya, karena memang itulah sebenarnya yang Anda lakukan. Ingat bahwa meskipun Allah punya rencana yang sempurna untuk hidup anak-anak kita, iblis juga punya rencana bagi mereka. Rencana setan adalah untuk menghancurkan mereka. Dia akan memakai setiap cara yang bisa dilakukannya, seperti obat-obat bius, seks, alkohol, pemberontakan, kecelakaan, penyakit, dan lain-lain. Tetapi dia tidak akan dapat berhasil memakai upaya-upaya tersebut jika kuasanya telah diredam oleh doa. Alkitab mengatakan, "Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu?" Matius 12 ayat 29. Dengan kata lain, kita tidak punya pengaruh di wilayah iblis kecuali jika kita telah mengikatnya dulu dan melarang dia berkuasa di sana. Jadi kita juga dapat melarangnya memasuki kehidupan anak-anak kita. Iblis dapat menghancurkan anak-anak kita jika kita tidak mengajar mereka jalan Allah dan firman Allah, serta tidak membantu mereka menghargai hukum Allah, tidak mendisiplin mereka, tidak membimbing mereka, dan tidak membantu mereka mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan, "Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Amsal 22 ayat 6. Bila kita tidak melaksanakan tugas ini, anak kita dapat terjatuh ke dalam dosa pemberontakan dan mengambil keputusan yang membuat mereka keluar dari payung perlindungan Allah. Doa dan pengajaran yang baik tentang jalan dan firman Allah akan mencegah kejatuhan ini dan rencana Allah yang jadi, bukannya rencana iblis. Alkitab mengatakan, "Lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu." Yakobus 4 ayat 7. Mengikat rencana iblis melalui doa merupakan bagian perlawanan terhadap iblis.
Melawan Dia atas nama anak-anak kita akan membebaskan mereka untuk mengambil pilihan-pilihan yang sesuai kehendak Tuhan. Setan akan selalu berusaha menyerang anak-anak kita agar dia dapat memasuki hidup mereka. Tetapi jika kita persenjatai dengan Alkitab, setan harus menghadapi firman Tuhan. Alkitab mengatakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu 12 ayat 10. Memang kematian Kristus di kayu salib telah mematahkan punggung si pendakwa, tetapi si jahat akan tetap mengganggu mereka yang tidak tahu otoritas yang Tuhan berikan untuk mengalahkan dia. Disinilah doa kita berperan. Anak kita akan tetap didakwa oleh iblis jika kita tidak mematahkan benteng-benteng si pendakwa melalui doa yang berlandaskan firman Allah sebagai bukti nyata untuk melawan dia. Contoh jawaban doa yang indah. Sejak putra sulung kami berusia 2 tahun, sebulan sekali suamiku dan aku mengadakan doa kelompok di rumah kami. Ini adalah salah satu kelompok doa yang dikelola gereja kami. Kelompok kami mulanya bersekutu sebulan sekali. Tetapi dengan berkembangnya kebutuhan kelompok kami untuk berdoa, kami akhirnya menambahkan 1 kali lagi jadwal persekutuan doa untuk orang dewasa. Pada setiap kali persekutuan kami berdoa untuk segala macam kebutuhan. Tetapi yang terutama sekali banyak permintaan doa untuk anak-anak. Karena itu aku merasa kami perlu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa bersama anak-anak untuk mendoakan mereka. Waktu doa syafaat yang kami namakan berdoa syafaat demi kepentingan anak-anak kita. Itu menjadi begitu populer sehingga orang terus-menerus meminta diadakan lagi. Bahkan dapat dikatakan buku ini dimulai 20 tahun yang lalu melalui kehadiran kelompok-kelompok doa orang tua itu. Pada waktu itu tak seorang pun dari kami yang dapat menduga betapa pentingnya kelompok doa itu. Kami pikir kami hanya sekedar mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk berdoa syafaat dan kami bersuka cita bersama kalau kami menyaksikan jawaban doa-doa kami. Bisa dilihat di lampiran berdoa bersama orang tua lain yang berisi saran-saran mengatur waktu persekutuan doa syafaat bagi anak-anak. Alkitab menjanjikan jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 19. Juga dikatakan 1 orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Ulangan 32 ayat 30. Kita tidak perlu menghitung panjang lebar untuk mengerti betapa besarnya kuasa 10 atau 12 orang tua yang berdoa bersama-sama dan berseru kepada Allah demi anak-anak mereka. Dalam ayat Alkitab yang kupakai sebagai ayat penuntun seluruh buku ini, Allah memerintahkan, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan atau di wajah Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu. Ratapan 2 ayat 19. Jadi jelas sekali bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk anak-anak kita. Dan kita akan menyaksikan doa-doa itu dijawab. Selama 20 tahun ini kami telah banyak menerima jawaban atas doa-doa yang dinaikkan dalam kelompok kami sehingga aku dapat menulis 1 buku khusus tentang itu yang sepenuhnya disaksikan oleh orang tua dan anak-anak yang terlibat. Tetapi ada 1 jawaban doa yang paling membekas ingatanku. Ini merupakan jawaban untuk doa pertama dari persekutuan doa kami dan merupakan beban doa yang sangat menekan kami semua sebagai kelompok. Seorang ibu yang telah bercerai bernama Nancy meminta kelompok mendoakan anaknya Janet. Anak ini dulunya kenal Tuhan, tetapi saat itu dia lari dari Tuhan sebab kecewa dan terluka akibat perceraian orang tuanya. Salah satu hal yang khusus kami doakan adalah perlindungan untuk Janet karena kami tahu anak-anak yang memilih untuk keluar dari bawah payung berkat Allah berarti membuka diri pada berbagai mara bahaya.
Beberapa minggu setelah doa itu, Janet sedang mengendarai mobil di jalan tol pada waktu larut malam. Ketika mobilnya ditabrak dari depan oleh seorang pengendara mabuk yang telah memotong batasan jalan dan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan. Para dokternya mengatakan mukjizat jika dia tidak meninggal. Tetapi luka yang dideritanya di kepala, leher, bahu, dan punggung memang parah. Akhirnya melalui doa yang tak berkeputusan dan terapi fisik, Janet pulih kembali, baik secara fisik maupun rohani. Dia, ibunya, dan kami semua yang berdoa percaya Janet tentu meninggal jika kami tidak berdoa syafaat untuk hidupnya sebelum kecelakaan itu terjadi. Sekarang Janet telah punya rumah tangga sendiri yang bahagia, punya seorang anak perempuan yang cantik, dan ia menjadi seorang wanita Kristen yang saleh. Dia telah 8 tahun menjadi sekretaris dan asisten kami, dan dia akan selalu merupakan peringatan yang indah tentang kuasa doa orang tua. Bila jawaban tak kunjung datang, mungkin hal yang paling berat ketika doa untuk anak-anak kita adalah menunggu jawaban doa kita. Kadang-kadang jawaban datang dengan segera, tetapi seringkali jawaban tak kunjung datang. Bila kita harus lama menunggu, seringkali kita menjadi patah semangat, putus asa, bahkan marah kepada Allah. Semua nampaknya tidak ada gunanya dan kita ingin menyerah saja. Kadang-kadang meskipun kita sudah melakukan yang terbaik buat anak-anak dan selalu mendoakan mereka, tetapi anak-anak kita membuat pilihan yang buruk dan harus menanggung akibatnya. Ini masa-masa yang sulit bagi orang tua untuk menyaksikan hal ini, sekalipun mungkin anaknya sudah dewasa saat itu. Kalau anak Anda mengambil keputusan yang salah, jangan Anda menyalahkan diri sendiri dan berhenti berdoa. Tetaplah berkomunikasi dengan anak Anda, tetaplah berdoa baginya dan beritakan firman Allah kepadanya. Jangan menyerah, sebaliknya bertekadlah untuk makin tekun berdoa. Berdoalah bersama orang percaya lainnya. Berdirilah teguh dan katakan, aku baru mulai berperang. Dan ingat selalu bahwa bagian Anda dalam peperangan ini adalah berdoa. Dan Allah sendiri yang berperang. Ingat juga bahwa Anda bukan lagi memerangi anak Anda, tetapi iblislah musuh Anda, bukan anak Anda. Berdirilah kuat dalam doa Anda sampai Anda melihat perubahan dalam hidup anak Anda. Salah satu ayat tentang bertekun yang paling memberiku semangat adalah kata-kata Daud. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Sebab engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Mazmur 18 ayat 38 sampai 40. Dia tidak mau berhenti sampai tugasnya selesai, dan itu juga yang perlu kita lakukan. Kita harus berdoa terus sampai kita menyaksikan jawabannya. Kalau Anda marah atau tidak dapat memaafkan Allah atau anak Anda, adalah suatu perasaan yang biasa bagi orang tua yang baik sekalipun. Nyatakan sejujurnya kepada Allah. Kalau Anda merasa kecewa dan tidak berdaya, katakan saja dengan jelas. Jangan menyimpan emosi negatif dan rasa bersalah yang dapat memisahkan kita dari Allah. Nyatakan semua perasaan Anda secara belak-belakan kepadanya. Lalu mintalah ampun dan mohon petunjuk langkah apa yang harus Anda ambil. Yang terutama sekali, jangan biarkan kekecewaan karena doa yang tak terjawab membuat Anda berhenti berdoa. Berdoa bukannya sempurna. Kalau sesuatu yang tidak kita harapkan menimpa anak kita, kita cenderung untuk menyalahkan diri sendiri. Kita menghukum diri sendiri karena gagal menjadi orang tua yang sempurna. Tetapi menjadi orang tua sempurna tidak akan mengubah kehidupan anak Anda karena tidak ada orang tua yang sempurna. Karena tak seorang pun dari kita yang sempurna sebagai manusia. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang tua yang sempurna? Yang membawa perubahan dalam hidup anak kita adalah jika kita menjadi orang tua pendoa. Dan kita semua dapat menjadi orang tua pendoa.
Bahkan kita tidak perlu menjadi orang tua, kita bisa saja menjadi sahabat, guru, kakek, nenek, bibi, saudara sepupu, tetangga, wali, bahkan orang asing yang terbeban dan sayang pada seorang anak. Kita mungkin mendengar atau membaca tentang anak itu di koran. Bahkan anak itu mungkin seorang dewasa yang membuat rasa keibuan dan kebapaan kita tergerak. Kalau Anda mengenal seorang anak yang tidak memiliki orang tua pendoa, Anda dapat mengisi kekosongan itu sekarang juga dan memenuhi kebutuhannya. Aku dapat membawa perubahan dalam hidup anak yang Anda kasihi. Yang diperlukan hanyalah hati yang berkata, Tuhan, tunjukkan bagaimana cara berdoa yang dapat mengubahkan kehidupan anak ini. Lalu mulailah dengan doa-doa dalam buku ini dan lihatlah kemana Roh Kudus akan memimpin Anda. Pada akhir setiap bab telah kulampirkan contoh doa yang dapat Anda pakai. Anda mungkin ingin mendoakan satu doa sehari selama 1 bulan. Mungkin juga Anda ingin mendoakan suatu doa khusus selama seminggu. Atau mungkin Anda ingin berkonsentrasi pada kebutuhan yang paling mendesak saat ini. Sampai Anda merasa terbebas untuk mendoakan pokok doa yang berikutnya. Ulangi doa-doa ini sesuka Anda. Allah tidak mengatakan, jangan datang dengan permintaan yang itu-itu saja. Bahkan Dia menganjurkan agar kita terus berdoa dan jangan mengulang-ulang doa yang kosong. Anda juga perlu mengingat, tidak perlu berpegang pada jadwal yang terlalu ketat atau doa yang itu-itu saja. Contoh-contoh ini diberikan hanya untuk membantu Anda mulai berdoa. Mulailah doa Anda dengan menyerahkan diri kepada Allah dan memintanya membantu Anda menjadi orang tua dan pendoa syafaat sesuai kehendaknya. Berdoalah selagi Roh Kudus memimpin Anda, sambil mendengarkan tuntunannya dalam hati Anda untuk anak Anda. Berikut ini adalah contoh doa. Tuhan, kuserahkan diriku padamu. Aku sadar aku membesarkan seorang anak menurut jalan yang Kau kehendaki itu di luar kemampuanku sebagai manusia. Aku tahu aku butuh pertolongan-Mu. Aku mau bekerja sama dengan-Mu dan mau menerima karunia-karunia-Mu berupa hikmat, pengertian, pernyataan dan bimbingan. Aku juga membutuhkan kekuatan dan kesabaran-Mu, serta biarlah kasih-Mu yang besar mengalir melalui diriku. Ajar aku untuk mengasihi menurut cara-Mu. Bila aku membutuhkan kesembuhan, kelepasan, perubahan, pendewasaan, atau dipulihkan kembali, kuundang Engkau untuk bekerja dalamku. Bantulah aku untuk berjalan dalam kebenaran dan kejujuran di hadapan-Mu. Ajarkan aku jalan-jalan-Mu. Mampukan aku untuk mentaati perintah-perintah-Mu dan untuk melakukan hanya apa yang berkenan di mata-Mu. Biarlah keindahan Roh Kudus-Mu nampak jelas di dalamku sehingga aku menjadi teladan yang saleh. Berikan kepadaku kemampuan berkomunikasi, mengajar, dan merawat yang perlu kumiliki. Jadikan aku orang tua yang Kau inginkan dan ajar aku cara berdoa dan benar-benar bersyafaat untuk anak ini. Sebutkan nama anak Anda. Tuhan, Engkau berjanji dalam firman-Mu apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Dalam nama Yesus, aku minta agar Engkau menambahkan imanku untuk percaya semua hal yang telah Engkau taruh dalam hatiku untuk didoakan bagi anak ini. Sebutkan nama anak Anda. Senjata peperangan. Di bawah ini beberapa firman Tuhan yang bisa kita klaim dan dijadikan sebagai pokok doa di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bukan kamu yang memiliki aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. Amsal 20 ayat 7.
Minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 13-14. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 16-17.